Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pembelaan Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 21 ayat 24 dan 25a. Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, konflik antara Yesus dan imam-imam Yahudi dan tua-tua bangsa Yahudi terus terjadi. Bahkan mereka mempersoalkan kuasa Yesus yang bertindak menyucikan bait Allah. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Namun, Tuhan Yesus tidak segera menjawab mereka. Ia justru balik bertanya dan meminta mereka menjawab pertanyaannya. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Ternyata mereka mengalami kesulitan untuk mengatakan dari mana baptisan Yohanes tersebut. Injil Matius mengungkap pertimbangan pikiran mereka sebelum menjawab Yesus. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Atas pertanyaan Yesus itu, akhirnya mereka berkata kalau mereka tidak tahu. Dengan cara demikian, Yesus tidak memberikan jawaban untuk mereka tentang pertanyaan yang mereka ajukan kepadanya. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk kita simak bahwa Yesus mengedepankan peran Yohanes yang membaptis banyak orang untuk sebuah pertobatan. Yohanes secara tidak langsung mendapat legitimasi atau pengakuan baik dari mereka yang bertanya maupun orang-orang yang datang kepada Yohanes untuk menerima baptisan sebagai tanda pertobatan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah nabi yang diterima masyarakat Yahudi. Karena itu, mereka menghormatinya. Yesus juga menghormati Yohanes yang telah menjadi pendahulunya. Aktivitas Yohanes Pembaptis itu dikehendaki oleh Allah yang mengutusnya mendahului Mesias, yaitu Yesus, anak Maria. Tuhan Yesus merasa perlu untuk mendapat pengakuan dari imam-imam bangsa Yahudi dan tua-tua orang Yahudi. Kalau mereka tidak menjelaskan sikap mereka terhadap pengakuan orang banyak bahwa Yohanes adalah seorang nabi, bagaimana mungkin mereka tidak menerima Yesus
yang diwartakan kepada orang banyak sebagai lebih besar dan lebih berkuasa dari dirinya. Saudara-saudari terkasih, pembelaan diri Tuhan Yesus terhadap pertanyaan orang-orang yang tidak berhak mengetahui dari mana kuasanya berasal, sebab pertanyaan mereka diajukan dengan niat tidak baik dan ingin memusuhi Yesus. Pada intinya, mereka menolak kehadirannya dan tidak mengingini orang banyak juga memperlakukan Yesus seperti Yohanes sebagai seorang nabi yang berkuasa. Sebab jika terjadi yang demikian, maka mereka akan semakin kehilangan peran mereka di tengah masyarakat Yahudi sebagai imam atau tua-tua yang selama ini disegani dan dihormati. Kehadiran Yesus sungguh mengusik keberadaan mereka sebagai orang penting di kalangan bangsa Israel. Penerimaan Yohanes ternyata berbanding lurus dengan penerimaan masyarakat terhadap Yesus orang Nazaret. Bahkan banyak orang dari berbagai daerah selalu berusaha mencari dan ingin sekali mendengarkan Yesus. Matius bab 14 ayat 13. Orang-orang itu tidak pernah kehabisan cara untuk menemukan Yesus, untuk mendengarkan Dia, dan disembuhkan dari berbagai penyakit yang mereka alami, serta dibebaskan dari kuasa-kuasa setan yang membelenggu mereka. Ini adalah bentuk pengakuan dari orang banyak yang selalu berusaha menemukan keberadaan Yesus. Imam-imam Yahudi tidak menyukai itu. Tua-tua bangsa Israel pun merasa keberatan, sebab kehadirannya merugikan mereka. Saudara-saudari terkasih, pada saat ini kita sedang mempersiapkan diri untuk menemukan Yesus yang dilahirkan di Bethlehem. Perayaan kelahiran Tuhan Yesus mau menyatakan pentingnya peristiwa tersebut untuk semua orang yang percaya kepadanya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dunia dan untuk menyelamatkannya. Nubuatan kelahiran Sang Mesias sudah diramalkan berabad-abad lamanya. Bahkan raja-raja dari jauh yang bukan bangsa Israel saja berusaha keras untuk menemukan di manakah raja bangsa Israel itu kelak dilahirkan. Memang kitab suci tidak banyak melukiskan kelahiran sang raja, tetapi apa yang ditulis cukup menegaskan bahwa Allah sangat peduli akan keselamatan bangsanya Israel dan umat manusia termasuk kita. Maka baiklah kalau mulai hari ini kita memupuk rasa rindu untuk peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat itu. Janganlah kita menolak kelahiran Yesus Kristus seperti yang direncanakan Herodes raja pada waktu itu, yang sudah berusaha untuk menyingkirkannya. Upaya untuk menyingkirkan kehadiran Yesus masih kita dengarkan dilakukan oleh imam-imam dan tua-tua orang Yahudi. Namun fakta bahwa orang banyak mengakui kewibawaan baik Yesus maupun Yohanes membuat mereka tidak bisa bertindak banyak.
Sekarang tugas kita adalah untuk datang kepada Yesus dan menerima Dia sebagai anak Allah yang berkuasa untuk melakukan apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Allah sendiri. Apakah aku sudah mempersiapkan diriku untuk menyambut kelahiran Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pewartaan firman hari ini. Bantulah kami untuk menerima Yesus sebagai putra-Mu yang berkuasa dan menyelamatkan kami dan seisi dunia ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.